Membakar semut dilarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi sekarang ini malah banyak orang yang tega membakar, bahkan membasminya dengan brutal. Lantas kalau tidak boleh dibakar, bagaimana cara mengusirnya? Berikut cara praktis yang dianjurkan dalam Islam dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semut adalah binatang yang paling cerdas. Kepandaiannya termasuk hal yang menakjubkan. Semut keluar dari rumahnya untuk mencari makanan, walaupun menempuh jarak yang jauh. Meskipun berat beban yang ia bawa dan harus menempuh perjalanan yang sangat susah, naik dan turun, tetapi dengan kecerdasannya ia mampu sampai di rumah dan menyimpan makanannya. Kemudian setelah menyimpan makanannya, ia langsung mencari biji-bijian yang akan tumbuh, lalu membelah biji tersebut supaya tidak tumbuh. Jikalau ada 2 biji-bijian yang tumbuh, maka ia akan membelahnya menjadi 4. Jika makanan tersebut basah sehingga dikhawatirkan rusak, ia akan menjemur makanan tersebut di pintu rumahnya pada suatu hari yang panas untuk kemudian ia kembalikan lagi ke tempatnya semula. Semut ini pun tidak pernah makan dari apa yang dikumpulkan semut lain. Kisah kecerdasan semut ini sesuai dengan apa yang diceritakan Al-Quran tentang semut dan Nabi Sulaiman alaihi salam yang mampu mendengar perkataannya. Allah Ta'ala berfirman, hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya. Sedangkan mereka tidak menyadari. Termasuk kecerdasan semut juga adalah ia mengetahui bahwa Allah Tuhan mereka berada di atas langit dan di atas arsy. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, suatu ketika Sulaiman keluar untuk mencari minum. Ia lalu melihat seekor semut terbaling-terbalik dengan mengangkat kaki-kakinya ke langit dan mengucapkan, ya Allah, sesungguhnya kami adalah makhluk dari makhlukmu. Kami tidak dapat hidup tanpa pemberian minummu. Nabi Sulaiman pun berkata, kembalilah kalian, sesungguhnya kalian telah diberi minum berkat doa selain kalian. Hadis riwayat Ahmad. Lalu bagaimana cara mengusirnya agar tidak menyakiti rakyat Nabi Sulaiman alaihi salam? Seperti inilah caranya. Kalau kita melihat banyak semut di dalam rumah, jangan dibunuh dengan racun serangga atau bahkan dibakar. Tegurlah semut itu untuk berpindah. Assalamualaikum rakyat Nabi Sulaiman, ini rumahku, karena aku ingin membersihkan tempat yang menjadi rumahmu. Kamu adalah makhluk Allah, buatlah sarangmu di luar rumahku agar kamu selamat. Memang terdengar lucu jika kita mempraktekkan, namun dengan seizin Allah dan niat kita untuk menghormati sesama makhluk ciptaan Allah, insya Allah tidak lama semut akan berpindah dan hilang. Dalam sebuah riwayat disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati sebuah sarang semut yang telah terbakar. Nabi lalu marah dan bersabda, sesungguhnya tidak patut bagi manusia untuk menyiksa dengan siksaan Allah. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Semut termasuk salah satu di antara 4 binatang yang terlarang untuk dibunuh. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membunuh 4 binatang, yaitu semut, lebah, burung hudhud, dan burung suradi. Burung suradi adalah burung yang berkepala dan berparuh besar. Ia mempunyai bulu besar yang sebagian berwarna putih dan sebagian hitam. Al-Kitabi berkata, larangan beliau membunuh semut adalah untuk jenis tertentu, yaitu semut besar yang mempunyai kaki-kaki panjang, karena ia sedikit menyakiti dan tidak membahayakan. Adapun lebah karena ia sangat bermanfaat. Sedangkan burung hudhud dan burung suradi terlarang untuk dibunuh karena ia haram dagingnya. Binatang itu dilarang dibunuh bukannya karena ketinggian derajatnya atau bukan karena ia membahayakan, tetapi karena diharamkan dagingnya saja. Namun demikian, larangan di atas bukan berarti sama sekali tidak diperbolehkan membunuh semut. Karena dalam kondisi tertentu, jenis serangga ini juga sering mengganggu kita. Sehingga kita mengalami kondisi seperti itu, maka tidak mengapa membunuhnya, asalkan tidak dengan cara dibakar. Wallahu alam bishawab.